Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang resume hierarki data warehouse. Yang pertama yaitu generalized hierarchies. Generalized hierarchies adalah konsep dalam pengorganisasian data yang memungkinkan representasi struktur hierarkis yang lebih fleksibel dan kompleks dibandingkan dengan hierarki tradisional. Dalam konteks data warehouse dan sistem basis data, generalized hierarchies digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data yang tidak hanya terbatas pada suatu tingkat atau satu jenis hubungan. Ciri-ciri generalized hierarchies yang pertama yaitu multi-level. Generalized hierarchies dapat memiliki lebih dari dua tingkat, kemungkinan representasi yang lebih mendalam dan kompleks dari data. Yang kedua yaitu multiple relationship. Dalam generalized hierarchies, satu entitas dapat memiliki beberapa hubungan dengan entitas lain. Misalnya, seorang karyawan dapat menjadi manajer di satu departemen dan anggota tim di departemen lain. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Struktur ini memungkinkan penambahan atau penghapusan level atau hubungan tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan data. Yang keempat yaitu penggunaan dimensi. Dalam konteks data warehouse, generalized hierarchies sering digunakan untuk mendefinisikan dimensi lebih kompleks, di mana data dapat dianalisis dari berbagai sudut. Adapun contoh penggunaannya yaitu organisasi yang pertama yaitu organisasi. Dalam struktur organisasi, seorang karyawan bisa memiliki peran yang berbeda di berbagai departemen. Generalized hierarchies memungkinkan representasi peran-peran ini secara bersamaan. Yang kedua yaitu geografi. Dalam analisis geografi, lokasi dapat diorganisir dalam hierarki yang mencakup negara, provinsi, kota, dan distrik, di mana satu lokasi dapat memiliki hubungan dengan beberapa lain. Ini contoh dari general hierarchies dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu alternatif hierarchies. Alternatif hierarchies adalah konsep dalam pengorganisasian data yang memungkinkan adanya lebih dari satu cara untuk mengorganisir dan mengelompokkan data dalam struktur hierarkis. Dalam konteks data warehouse dan sistem basis data, alternatif hierarchies memberikan fleksibilitas dalam analisis data dengan memungkinkan pengguna untuk melihat data dari berbagai perspektif atau dimensi. Adapun ciri-ciri alternatif hierarchies yaitu yang pertama multiple hierarchical structures. Alternatif hierarchies memungkinkan adanya beberapa struktur hierarki untuk satu set data. Misalnya produk dapat dikelompokkan berdasarkan kategori, merek atau wilayah penjualan. Yang kedua yaitu dimensi yang berbeda. Setiap hierarki alternatif dapat memiliki dimensi yang berbeda dari data. Ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam analisis. Pengguna dapat memilih hierarki yang paling relevan untuk analisis tertentu, memberikan fleksibilitas dalam cara data diinterpretasikan. Adapun contoh penggunaannya yaitu produk. Yang pertama produk. Dalam analisis penjualan, produk dapat dikelompokkan berdasarkan kategori, misalnya elektronik, pakaian, atau berdasarkan merek, misalnya Samsung atau Nike. Masing-masing kelompok ini dapat memiliki hierarki alternatif yang berbeda. Yang kedua, secara geografi. Data penjualan dapat dianalisis berdasarkan hierarki alternatif seperti negara, provinsi, dan kota, atau berdasarkan wilayah penjualan yang lebih spesifik seperti zona atau distrik. Yang ketiga yaitu parallel hierarchies.
Paralel hierarkis adalah konsep dalam pengorganisasian data yang memungkinkan adanya beberapa hierarki yang berjalan secara bersamaan untuk satu set data yang sama. Dalam konteks data warehouse dan sistem basis data, paralel hierarkis memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dari berbagai perspektif atau dimensi yang berbeda secara bersamaan, tanpa saling mempengaruhi satu sama lain. Adapun ciri-ciri dari paralel hierarkis, yang pertama multiple hierarkis. Paralel hierarkis terdiri dari beberapa hierarki yang independen, yang dimana setiap hierarki dapat memiliki struktur dan level yang berbeda. Yang kedua yaitu independensi. Setiap hierarki dapat beroperasi secara terpisah, memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis berdasarkan satu hierarki tanpa mempengaruhi hierarki lainnya. Yang ketiga yaitu analisis multidimensional. Paralel hierarkis mendukung analisis multidimensional, di mana pengguna dapat melihat data dari berbagai sudut pandang secara bersamaan. Adapun untuk contoh penggunaannya, yang pertama pada produk dan wilayah. Dalam analisis penjualan, satu hierarki dapat mengelompokkan produk berdasarkan kategori, misalnya elektronik, pakaian, sementara hierarki lain dapat mengelompokkan data berdasarkan wilayah geografis, misalnya negara atau provinsi. Pengguna dapat menganalisis penjualan produk di berbagai wilayah secara bersamaan. Adapun yang contoh kedua yaitu waktu dan kategori. Dalam analisis kinerja satu hierarki dapat mengelompokkan data berdasarkan waktu, misal tahun, kuartal, atau bulan. Sementara hierarki lain dapat mengelompokkan data berdasarkan kategori produk atau layanan. Ini memungkinkan analisis kinerja produk dalam konteks waktu yang berbeda. Ini contoh dari paralel hierarki. Yang selanjutnya yaitu non-strict hierarkis. Non-strict hierarkis adalah konsep dalam pengorganisasian data yang memungkinkan adanya hubungan hierarkis yang lebih fleksibel dan tidak terikat pada aturan ketat dalam struktur hierarki. Dalam konteks data warehouse dan sistem basis data, non-strict hierarkis memungkinkan entitas untuk memiliki hubungan yang lebih kompleks, yang dimana satu entitas dapat berada di lebih dari satu level atau kategori dalam hierarki yang sama. Adapun untuk ciri-ciri non-strict hierarkis, yang pertama fleksibilitas dalam struktur. Non-strict hierarkis tidak memerlukan setiap entitas untuk mengikuti aturan ketat dalam hal posisi atau level dalam hierarki. Ini memungkinkan entitas untuk memiliki lebih banyak kebebasan dalam pengelompokan. Yang kedua yaitu multiple membership. Dalam non-strict hierarkis, satu entitas dapat memiliki bagian dari beberapa kelompok atau kategori secara bersamaan. Misalnya seorang karyawan dapat berfungsi dalam berbagai tim atau proyek yang berbeda. Yang ketiga yaitu relasi yang kompleks. Non-strict hierarkis memungkinkan adanya hubungan yang lebih kompleks antara entitas, di mana hubungan tersebut tidak harus mengikuti urutan atau tingkatan yang kaku. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.